So semua kena bertanggungjawab dalam isu ni. Jangan semua sembunyikan tangan ataupun nak selamatkan kepala masing-masing. And then awak nak pergi target saya. Tak payahlah nak cari player kat Latin sebab kami ni yang asli. Kamilah yang asli. Kalian siapa? Gua minta maaf ke raja kalian. Raja kalian tuh apa buat gua? Nggak ada. Jadi buat warga Malaysia nih tidak bicara mengenai negara lain. Atas pernyataan dari segelintir orang Malaysia, yang menuduh Erick Thohir dan Prabowo, ada main mata dengan ketua FIFA di New York, untuk menjatuhkan reformasi sepak bola Malaysia. Akhirnya kecoa-kecoa itu terdiam. Setelah mendengar kalimat langsung dari Ketua Umum PSSI, yang menyatakan tidak ada kaitan sama sekali atas perjumpaan itu dengan Malaysia. Itu semua fitnah. Tidak bicara mengenai negara lain. Nah, pembicaraan Bapak Presiden dengan Presiden Gianni jelas Bapak Presiden bicara mengenai sepak bola Indonesia, tidak bicara mengenai negara lain. Ya, salah satu pembicaraannya bagaimana FIFA Academy bisa ada di Indonesia, karena ini sebagai sistem pembangunan untuk usia dini. FIFA akan mendorong kejuaraan dunia U15 yang jumlahnya 8 lawan 8. Jadi ini sistem yang baru. Jadi pembicaraan Presiden seperti itu. Warga Malaysia ini aneh ya, mereka menganggap Indonesia itu mengintervensi FIFA dan AFC supaya melakukan ban ke Malaysia atau memberikan sanksi ke Malaysia. Yang ngapain? Kalau memang Indonesia sekuat itu, mendingan kita intervensi FIFA dan AFC. Bagaimana caranya timnas Indonesia lolos langsung ke Piala Dunia, nggak usah pakai round 4, belum tentu lolos di round 4, nanti harus lanjut ke round 5. Ngapain kita pikirin negara orang? Daripada ngancurin negara orang, mendingan pikirin prestasi negara sendiri. Lagian aneh aja mikir Indonesia kuat. Indonesia itu jangankan sama AFC, jangankan sama FIFA. Indonesia lawan ormas dalam negeri aja, sama lawan intoleransi di dalam negeri, nggak berdaya. Bagaimana mau intervensi FIFA dan AFC? Cara pikirnya bagaimana sih ini orang Malaysia? Aneh. Nah, ini mengenai orang rakyat Malaysia nih. Jadi lucu parah soalnya. Jadi begini, di PT gue yang kemarin itu kan sempat gue nyinggung, sempat gue bilang rajanya PA, si TMG itu, gue bilang PA tuh segala macam. Jadi banyak rakyat Malaysia yang datang ke room gue dengan segala macam caciannya ke gue, segala bilang klarifikasi segala macam. Kalian siapa? Gue minta maaf ke raja kalian. Raja kalian tuh apa buat gue? Nggak ada. Jadi buat warga Malaysia nih, jika kalian tidak mau disinggung-singgung sama gua, biar gue singgung-singgung nih negara kalian nih, bilangin sama raja lu ini nih, nggak usah singgung-singgung ketemu kami. Di akunnya kan yang nyinggung-nyinggung tuh, bikin di SG-nya segala foto Erick Thohir sama Presiden FIFA. Mau ngapain? Ini orang masih anak bocah kemarin yang tidak tahu masalah perbolaan. Orang Erick Thohir itu udah jenjang profesional bola itu udah lama menggulatin masalah bola. Jadi wajar-wajar saja kalau Presiden FIFA dekat sama Indonesia, apalagi sama Erick Thohir. Lah ini siapa? Dia namanya besar karena Sultan doang di Malaysia tuh. Privilege dia itu doang. Orang Malaysia. Jadi kalau lu sangkut pautin sama Raja Ulu ini kalah jauh. Levelnya beda ya, levelnya beda. Erick Thohir misalkan 1000, ini baru 1. Mohon maaf, orang Malaysia ya. Puas loh. Hoi, negara tetangga, kenapa ini negara tetangga? Apa pula nih kau buat Malaysia? Jadi kabarnya ada 7 pemain naturalisasi Malaysia yang kena sanksi oleh FIFA. Pemain-pemainnya lu bisa lihat di sini. Kocak anjing. Lihat nomor 3, baca. Kalian yang nggak bisa mencari datanya ketika dipermasalahkan malah nyalahin Indonesia. Kan kocak. Kalau ada masalah kayak gini kan netizen Malay itu harusnya kan bantu FAM gitu, membantu meringankan beban mereka, nyariin sumber yang jelas dari 7 pemain aneh diaspora mereka ini ya kan. Ini malah ikut-ikutan menuduh Indonesia kok.
JDT tidak boleh untuk menggunakan 3 pemain warisan kita yang telah didenda oleh FIFA untuk tidak terlibat dalam sebarang aktiviti bola sepak sepanjang 12 bulan, iaitu John Irazabal, Hector Hevel dan juga João Figueiredo. Dan pergantungan ni boleh dikatakan sehinggalah rayuan ataupun keputusan tetap dikeluarkan oleh FIFA. Dan untuk tindakan seterusnya, MFL pun menunggu keputusan rasmi dari FIFA. Mungkin akan ambil masa dalam 10 hari lagi, dan yang kita boleh tengoklah apa yang bakal terjadi kepada konflik yang sedang dihadapi oleh FAM akibat dari segi dokumen ke atas 7 pemain warisan kita. Setelah resmi disangsi oleh FIFA terkait pemalsuan dokumen 7 pemain negara tangga berjasa kuning guys ya, sebentar lagi guys ya, Malaysia akan didatangi oleh bertubi-tubi masalah. Buset dah guys, waduh cuy. Bukan hanya pemain saja yang nantinya akan kena sanksi 1 tahun dilarang bermain guys. Ternyata guys ya, laga kualifikasi Piala Asia yang kemarin versus Vietnam menang 4-0 guys ya, kemungkinan akan dibatalkan jika aju banding tidak diterima. Buset. Ramai pembenci ataupun tak kisahlah siapa-siapa yang akan cari poin untuk hentam Malaysia, tak kisahlah daripada negara Konoha ke negara mana-mana ke, as along rakyat Malaysia sendiri ke. So aku tak kisah aku nak cakap apa, yang penting kita nak tunggu juga apa daripada FM nak buat macam mana. Kita tunggu juga daripada TMJ. Aku yakin diorang pun akan berusaha untuk settlekan benda ni. Okay, so kalau korang still masih lagi menyokong bola sepak Malaysia, aku yakin korang bersama aku. Kalau tak payah sokong pun tak apa, tak ada masalah. So kita akan tunggu, kita ada lagi 7 hari tak silap aku sebelum kes ni tamat lah. Klub Colombia America de Cali resmi mengonfirmasi bahawa pemainnya yang memperkuat timnas Malaysia, Rodrigo Holgado, disangsi 1 tahun oleh FIFA. Sanksi dari Komite Disiplin FIFA ini berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, dan 7 pemain naturalisasi timnas Malaysia. So semua kena bertanggungjawab dalam isu ni. Jangan semua sembunyikan tangan ataupun nak selamatkan kepala masing-masing. And then awak nak pergi target saya. Tak adil. At least saya berani berdepan. Sebelum interview ni pun saya tak pernah minta awak tunjuk saya soalan apa nak tanya. Saya anytime, penyokong mana pun, masa saya presiden FAM, dalam satu hall awak boleh tanya kepada penyokong-penyokong yang ada di situ buat masa itu, dan beberapa pihak media juga. Saya duduk di tengah, saya beri kebebasan kepada setiap penyokong untuk tanya saya apa saja. Di JDT pun benda tu saya dah buat lama sampailah ke hingga hari ni. Itu pasal saya cakap tadi, engagement antara kelab, persatuan, penyokong, pihak media kena ada transparansi. Kalau tidak, macam-macam soalan ataupun macam-macam cerita yang akan timbul yang tak berfaedah. Untuk tujukan jari, salahkan mana-mana pihak memang senang. Tetapi itu tak akan selesaikan apa-apa masalah. Yang akan selesaikan masalah adalah kita kena cari solution apa masalah tersebut dan cuba memperbaiki masalah tersebut. Jadikan satu kelemahan itu kekuatan. Pernyataan dari TMJ ini terdengar rancu karena pada kenyataan tidak sesuai dengan ucapan. Seperti ada standar ganda, dia bicara tentang transparansi, agar semua jelas. Namun fakta sangat berbeda jauh. Bukan hanya fans Garuda, melainkan Ultras Malaya pun tidak diberitahu tentang garis keturunan silsilah ke-7 pemain naturalisasi mereka, sampailah masa sekarang saat sudah disangsi FIFA, bahkan mereka tidak diberitahu. Apakah itu yang dinamakan transparansi? Bahkan, sekarang semua orang sudah mulai bertanya, tapi dia tetap diam 1000 bahasa. Setelah diberikan sanksi oleh FIFA terkait pemalsuan dokumen guys ya, sudah resmi para pemain dari Malaysia di banned FIFA. Buset dah guys, waduh. Ternyata benar guys ya, jika teman-teman lihat di transfer marketnya Malaysia guys ya, ada 5 nama yang sudah di-ban guys, tidak bisa bermain di timnas dan juga tidak bisa bermain untuk klubnya. Aduh, kasian banget guys ya Facundo Garces guys. Yang pertama guys ya, ada Facundo Garces guys. Yang kedua ada John Irazabal. Yang ketiga ada Palmero. Yang keempat ada João Figueiredo. Dan juga yang terakhir ada Rodrigo Holgado. Buset. Liga Bola Sepak Malaysia MFL mengesahkan 3 pemain JDT dihalang daripada beraksi di Liga Malaysia sepanjang tempoh pengantungan berkuatkuasa serta-merta. Menerusi satu kenyataan, MFL menyatakan 3 tonggak terbabit iaitu João Figueiredo, John Irazabal dan juga Hector Hevel tidak boleh diturunkan dalam baki saingan Liga Malaysia musim ini seperti
Keputusan dibuat oleh Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA Jumaat lalu. MFL sudah menerima pemakluman secara rasmi daripada Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM mengenai penggantungan 7 pemain warisan selama 12 bulan oleh FIFA. Jadi, 3 pemain JDT terbabit tidak boleh beraksi di Liga Malaysia sepanjang tempoh penggantungan dikenakan FIFA. 3 tonggak terbabit sebelum ini beraksi di Liga Super dan juga Piala FA. Selain Liga Juara-Juara Asia Elite dan juga kejuaraan kelab ASEAN. Kita tunggu perkembangan selanjutnya terutama rayuan FAM kepada FIFA.